Saad Murdi. Kepada Bapak Saad Murdi kami persilahkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudaya yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur para sahabat Al-Quran yang timbul dasani bahwa kita mendapat nikmat yang tidak terhingga banyak dari Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul di Zoom Al-Hasani sebagaimana biasa. Kita membahas satu ayat yaitu surah Al-An'am ayat 51 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Marlinda. Alhamdulillah setelah kita dengar apa yang diuraikan oleh Melinda dan kita diskusikan bersama Pak Hadril dan kawan-kawan dengan banyak memberi support kepada Ibu supaya kita tetap berada di Zoom ini dan istiqomah mengikuti. Marilah kita bacakan tadabbur ayat Al-An'am ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsaruna ila rabbihim. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Sedangkan bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa kepada Allah. Ayat ini tersambung dengan ayat 50, yaitu di bagian dari ayat 50 itu, Kul hal yastawil a'ma wal basir. Al-An'am 50 al-ayah, katakanlah samakah orang yang buta dengan orang yang melihat. Kemudian dalam surah As-Sa'urah ayat 214, wa anzir ashiratakal akrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi kita diperintahkan saling memberi peringatan. Dengan apa kita peringatan? Kita peringatkanlah dengan Al-Quran agar mereka mengikuti petunjuk yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Famay yattabi'a huda ya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada yang kekhawatiran atas mereka, tidak pula mereka bersedih.
Nah, agar mereka beramal saleh. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan dalam surah ayat 62 dikatakan di situ bagian awal akhir Amana ayat itu, billahi wal man yaumil amana akhir billahi wal wa yawmil amila akhir sholihan walahum ajrun inda rabbihim. man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Nah, kemudian dikatakan bahwa tidak sama orang beriman dengan orang kafir. Sedangkan orang kafir tidak akan beriman walaupun diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan. Dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 6, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, bagi mereka tidak ada yang memberi syafaat pada mereka. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 205 bagian tengah ayat itu, man zallazi yasfa'u indahu illa biiznillah. Tidak dapat memberi syafaat dari sisi Allah tanpa seizinnya. Jadi tidak ada yang memberi pertolongan, tidak memberi kepada mereka. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 70 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa zaril ladzina takhazu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa zakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyan wala syafi' wa in ta'dil kullu adlin la yuhaz minha ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu lahum sarabum min hamimin wa azabun alimum bima kanu yaqulun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-mainan, sebagai senda gurau, dan mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Kemudian wazakir bihi antu besala nafsum bima kasabat. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar mereka tidak terjumus ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Nah, bagi mereka yang nanti tidak ada pelindung. Laisa laha min dunillahi wali wala syafi. Tidak ada baginya pelindung, tidak ada pula memberi syafaat selain daripada Allah. In ta'dilu kulla adlin la yuhaz minha. Dia akan menembus segala macam dengan segala macam tebusan, tetapi tidak akan diterima daripadanya tebusan itu. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu, mereka itulah orang yang terumus ke dalam neraka disebabkan kena perbuatan mereka. Lahum sarabum min hamimin wa azabun alimum bima kanu yaqulun. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan karena kekafiran mereka. Dahulu mereka kafir. Kemudian diperingatkan lagi bahwa dalam surah Hud ayat 16 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi karena kekafiran, karena kemusyrikan, semua amal mereka jadi sia-sia. Dalam surah Al-An'am ayat 52 Allah berfirman, wala tadrudil lazina tad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma bin hisabikin bisa
hisabika alaihim min syai' fatadrudahum fattakuna minal zalimin. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedangkan mereka menghendaki keridaan Allah. Ma alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika alaihim syai'in. Kamu tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan kamu. Maka patadrudathum patakuna minal zalimin. Jangan yang menyebabkan kamu tidak mengusir mereka, berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang yang zalim. Nah, artinya barang siapa mengusir orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya pagi dan petang, mereka mendapatkan keridaannya, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian dijelaskan pula dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah memerintahkan untuk bersabar. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la tad'u aynaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qablahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Di situ katakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jadi bersabarlah kalian bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridaan Allah. Wala tad'un ainaka anhum turidun zinatal hayatid dunya. Janganlah kamu kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Wala tuti' man awfalna qablahu an zikrina wattaba' hawahu wa kana amruhu, gitu kan. Janganlah kamu mengikuti hawa ikut orang-orang yang hatinya telah lalai dari mengingatkan kami. Wattaba' hawahu wa kana amruhu furta. Dan mereka menuruti hawa nafsunya, itu adalah keadaan yang melampaui batas. Artinya kita bersabarlah bersama orang-orang yang selalu memanggil Allah, selalu berseru kepada Allah pagi dan petang dan mengharapkan keridhaan Allah. Janganlah kamu berpaling darinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dan melalaikan hati kalian. Oleh karena itu, agar kita selamat dari apa yang kita khawatirkan termasuk orang yang zalim. Maka oleh karena itu janganlah mengikuti hawa nafsu. Kemudian dalam surah Ar-Ra'du ayat 19 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa may ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqa kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan itu sama dengan orang yang buta? Maksudnya kalau diringkas, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang buta hatinya? Ya, kemudian innama yatazakkaru ulil albab. Hanya orang yang berakal saja dapat mengambil pelajaran dari perbedaan keduanya itu. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahsyauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Artinya orang yang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Wa yahsyauna rabbahum yakhafuna su'al azab. Mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, itulah yang perlu. Untuk itu maka kita harus menghubungkan
ayat apa yang diperintahkan Allah supaya dihubungkan. Dalam ini janganlah memutus hubungan silaturahmi antara kita, antara keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan membaca, membahas, mentadaburi ayat-ayat ini, kita paham apa yang dimaksud dengan ayat 51 tadi dan kita berada di mana. Itu yang perlu kita lakukan. Kalau kita berada di tempat yang salah, maka kembalilah segera ke tempat yang benar. Karena ayat yang benar di mana kita selalu berpedoman dengan Al-Quran. Insya Allah para sahabat Al-Asani, para sahabat Al-Quran, kita dapat memahami Al-Quran sehingga kita terhindar dari Allah, dari perbuatan yang fasik, perbuatan yang keji dan kezaliman dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan putus asa minta pertolongan kepada Allah, hanya kepadanya lah kita minta dan kita minta keridhaan kepadanya. Kita baik berseru kepadanya baik pagi dan petang. Itulah pesan ayat ini. Moga kita selamat dari apa yang kita takutkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat menambah keimanan kita dan kita istiqomah di jalan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan itu yang kita inginkan. Semoga kita orang yang beruntung. Namun demikian, apa yang kita bacakan ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kami ucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.